Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Pada pertemuan kali ini, kita awali dengan membahas pengaruh monopoli dalam perdagangan. Coba kalian perhatikan tanaman cengkeh berikut ini. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut dengan praktik monopoli. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya kepada VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu pernah mendengar istilah monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isi perjanjian tersebut, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen di Indonesia sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroy seperti hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak monopoli perdagangan rempah-rempah, dan hak mendirikan benteng. Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena adanya keterpaksaan. Dengan adanya hak oktroy tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Dengan politik adu domba, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar kerajaan di Indonesia. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang sedang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dagang dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio Pandiman, Johan Matsuyker, Rijslof van Guns, Cornelis Johnson Spelman, merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC.
Pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia antara lain yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda. Kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindah ke Jayakarta atau Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Hongi. Yang ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dan yang terakhir, adanya penyerahan wajib dan sistem periangan. Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Kemudian yang ketiga, hak oktroy VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern seperti senjata api dan meriam. Kemudian yang kelima, pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Yang keenam, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Nah, itulah kondisi masyarakat Indonesia akibat pengaruh monopoli VOC dalam perdagangan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.